Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Jakat Torik 165 pada kesempatan di bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah, yang penuh dengan rahmat. Mudah-mudahan jamaah Jakat Torik dimanapun berada diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kekuatan untuk selalu bisa ibadah puasa dengan sebetul-betulnya, dengan sebenar-benarnya untuk mencapai derajat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, Jagat Torik 165 akan mengkaji, mempelajari hikmah daripada kenapa kita diwajibkan berpuasa 30 hari atau sebulan penuh. Dalam kitab Bahjatul Asrar itu disebutkan sabab atau kenapa diwajibkan 30 hari umat Nabi Muhammad itu berpuasa, itu ada ceritanya dan hikayatnya. Sebagaimana dalam kitab Bahjatul Asrar disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu pernah diperintahkan oleh Allah dengan Siti Hawa jangan sampai mendekati pohon khuldi di surga. Tapi karena Nabi Adam ini kena rayu oleh Siti Hawa, akhirnya Siti Hawa ini merayu, akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa ini makanlah buah khuldi tadi. Ketika buah khuldi itu dimakan, ternyata itu nyangkut di tenggorokannya. Makanya kalau laki-laki jadi jakun. Kalau orang Betawi dibilang kelolodan. Jadi buah khuldi itu kelolodan, akhirnya jadi jakun. Nah, setelah Nabi Adam ini memakan buah khuldi tadi, dia melag, ya. Kalau orang Sunda melag atau kelolodan, malah di sini nih di jakun. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam ini bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah bertobat kepada Allah dengan membacakan doa Rabbana zalamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu selama 1000 tahun. Akhirnya tobatnya Nabi Adam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tobat Nabi Adam itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya Siti Hawa ini diperintahkan berpuasa selama 30 hari. Puasanya siang juga, malam juga. Tuh, itu syariatnya buat Nabi Adam dan Siti Hawa. Sebabnya apa? Itu makan buah khuldi. Jadi siangnya juga puasa, malamnya juga puasa. Itu syariatnya Nabi Adam. Nah, disinilah maka ada sebuah riwayat, ada 4 perkara kelezatan dunia itu. Yang pertama disebutkan, kelezatan dunia yang pertama yaitu ada at-ta'am, makan. Yang kedua asyarab, syarab itu minum. Kemudian yang ketiga jima, hubungan suami istri. Yang keempat ada an-naum, naum itu tidur. Itu 4 kelezatan yang ada di dunia ini. Tapi 4 kelezatan tadi itu bisa menghijab. Kalau seandainya dia lalai, itu bisa menghijab antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanan, minuman, hubungan suami istri atau tidur itu kelezatan di dunia. Kalau seandainya itu tidak dibarengi dengan ingat kepada Allah, itu akan menghijab. Makanya diwajibkan buat umat Nabi Muhammad untuk berpuasa. Umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad pun diwajibkan untuk berpuasa sebulan penuh. Tujuannya apa? Supaya tidak terhijab. Mungkin 11 bulan kita makan, kita minum, hubungan suami istri yang halal, tidur. Nah, untuk umat Nabi Muhammad ini maka diwajibkan puasa sebulan penuh atau 30 hari ini. Itulah tujuannya, supaya mendekatkan diri kepada Allah, sudah supaya tidak terhijab. Karena orang yang banyak makan itu timbulnya apa? Itu nggak ada yang namanya cahaya hikmah ke hatinya.
Orang yang banyak minum pun sama, orang yang banyak tidur pun sama. Maka oleh karena itu diwajibkanlah puasa kepada Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad 30 hari. Tujuannya apa? Supaya hijabnya yang 4 kelezatan dunia itu terbuka. Sehingga Nabi Muhammad dan umatnya melaksanakan puasa sebulan penuh. Ini hikmahnya. Cuman syariat di Nabi Muhammad ini dan umat Nabi Muhammad puasanya hanya siang doang. Malam boleh makan. Boleh berhubungan suami istri. Boleh minum, boleh tidur. Kalau malam hari. Makanya syariat di umat Nabi Muhammad dan ajaran Nabi Muhammad puasa hanya di siang hari. Niatnya di malam hari, niatkan. Kemudian dari fajar setelah subuh itu wajib kita menahan minum, menahan makan, menahan hubungan suami istri sampai terbenam matahari. Kalau malam boleh. Karena zaman Nabi Muhammad, sahabat dulu sebelum dijelaskan di dalam Al-Quran, setelah dia puasa Ramadan, pas dia maghrib, dia terusin lagi. Akhirnya dia ngadu kepada Nabi Muhammad, maka turunlah ayat Al-Quran, kemudian dijelaskan oleh Allah bahwa di malam hari boleh makan, boleh minum, boleh hubungan suami istri. Yang tidak boleh itu di siang hari. Nah, ini buat umat Nabi Muhammad. Nah, inilah makanya diwajibkan kita puasa sebulan penuh, tidak lain untuk membuka hijab tadi. Hijabnya apa? Yaitu kelezatan dunia tadi, makanan, minuman, hubungan suami istri, dan banyak tidur juga itu akan menghijab. Makanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad, ini adalah fadlum minallah wa karamun alaina. Ini adalah keutamaan dari Allah untuk umat Nabi Muhammad dan untuk kita semua nih, umat Nabi Muhammad di zaman sekarang, di zaman modern. Itulah hikmahnya. Kenapa kita diwajibkan puasa sebulan penuh, yaitu hitungannya 30 hari. Itu sebabnya Nabi Adam makan buah huldi kepelag, kelolodan, orang Betawi bilang kelolodan. Makanya jadi jakun. Nah, setelah Nabi Adam ini tobat, diperintahkan oleh Allah untuk puasa 30 hari. Dan dari situlah Nabi Adam puasa diperintahkannya siang dan malamnya. Kalau di kita nggak boleh, namanya puasa wisol. Tapi umat Nabi Muhammad puasa hanya siang hari. Malam kita boleh bebas makan, minum, ngerokok, dan lain-lainnya. Mudah-mudahan yang dijelaskan oleh Jakatorik pada bulan Ramadan ini, kita sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keberkahan bulan Ramadan ini kita diberikan oleh Allah sekali lagi keluasan rezekinya, kemudahan segala urusannya. Mudah-mudahan kita ini selalu dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk bisa full melaksanakan ibadah Ramadan, yaitu selama sebulan penuh. Sekali lagi, ayo kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah, dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang berubah karakternya jelek menjadi yang baik. Itulah hasil daripada puasa nanti, akan menjadi orang-orang bertakwa. Orang bertakwa tentu orang yang disiplin, orang bertakwa tentu orang yang menjalankan perintah Allah dan menjaga larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan oleh Jakatorik. Sekali lagi, ayo kita sama-sama bergandeng tangan, bersatu untuk menuju apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malas. Sekali lagi, jangan malas di bulan Ramadan ini. Giatlah untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.